Pemberitaannya sudah dunia ya, jadi mereka sangat amat mengerti itu. Jadi ada beberapa acara yang akhirnya uh, kita kembalikan uangnya, ada beberapa yang mereka minta ganti tanggal, tunggu sampai reda baru mereka, intinya mereka nggak mau hilang tanggalnya. Kalau tadi kan juga sempat bilang ada lagu ini untuk lagu-lagu yang tidak cinta-cintaan, berarti agak waktu juga untuk lagu-lagu itu. Nah itu kalau yang ditanya sama, itu yang gue bilang sama teman-teman, itu yang saya susah sebenarnya untuk anak-anak seusia ini. Jadi dia untuk dia mengerti tentang lagu pacaran ini saya rasa sih belum waktunya. Jadi memilih banyak lagu yang masuk tuh banyak daripada dari musisi-musisi bagus juga gitu. Tapi ya ujungnya ada ininya lagi, gitu. Jadi kalau nggak ujungnya cinta, ujungnya kematian, ujungnya gini nggak mau gitu. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Jadi dan apa ya, saya kepengen Bertrand bisa menjadi contoh untuk anak-anak seusianya gitu. Jadi harus kita yang pilih. Dan kalau nyanyi itu kan yang saya bilang, persentase persennya lebih banyak kan dia sekolah sebenarnya dibanding dia nyanyi. Jadi ya nyanyi harus sekolah harus diprioritaskan dulu. Jadi nyanyi ya dapat lagu yang pas syukur, nggak dapat lagu yang pas ya nggak apa-apa juga. Kau suka dukanya selama proses kamu? Suka dukanya mah banyak sih sebenarnya, karena gini loh, proses untuk album ini gak gampang karena melibatkan banyak music arranger, terus pencipta lagu yang mereka juga punya jadwal dan kesibukannya juga susah karena proses perizinannya kan kita album bukan single, jadi secara prosedurnya juga beda. Dan ini saya mencoba untuk menempati di posisi orang tua ketika minta prosedur ini, karena kan saya harus tanya pihak label dari pihak pemandu. Cetak berapa yang pertama? Jordi, cetakan pertama berapa? 75.000. Sebar di berapa? Di seluruh Indonesia, paling jauh di Hong Kong. Jadi memang paket ini ya, kenapa milih tanggal itu ya karena saya butuh waktu penyebaran di seluruh Indonesia. Apalagi kan sekarang pengiriman barang ke yang lain-lain itu agak susah. Dan untungnya sebelum ada pemberitaan dan yang lainnya untuk pengiriman barang keluar tuh susah, saya udah duluan ada pengiriman gitu. Jadi kalau di luar negeri udah habis, kita belum bisa kirim lagi. Karena emang sekarang yang cilik yang jarang, terus akhirnya better masuk menjaga untuk sesuatu gimana sih Pak? Enggak, saya bukan karena Bertrand, banyak kok penyanyi-penyanyi yang suksesnya Bertrand, tapi saya lebih proses pengembangan pola pikirnya anak teenagers, sehingga dia tidak out fokus. Kok ini kata-katanya gini ya? Nah, saya harus jelaskan apa memang artinya seperti itu. Jadi kalau saya bohong, saya berarti mengarahkan dia ke jalan yang salah. Tapi memang lagunya artinya begitu gitu. Jadi kalau kok ininya begini ya, jadi begini kak, begini. Jadi kalau usia anak ini kan usia yang memang banyak nanya semua penjiwaannya gimana ya, ini kan lagunya tentang ini ya, gitu. Jadi ini kak nggak usah terlalu sedih lah, lagunya kan tentang ini. Jadi ya cara mengartikan ke dianya itu saya harus jujur menjelaskan artinya, daripada saya memilih lagu yang saya pilihkan tapi saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau ada lagu-lagu yang dinyanyikan di TV untuk Bento itu saya nggak ada ambil andil gitu. Selama buat saya nggak terpengaruh buat saya gitu. Jadi kan mereka bayar sesuai dengan budgetnya, ya kita ikutin aja selama nada suaranya nyambung dan dia bisa membawakannya. Tapi kok tidak usia yang sekarang takut ada perubahan suara yang jadi lebih dewasa nggak sih untuk better? Cara menjaganya biar tetap. Makanya kalau cara menjaganya dari kita itu ya pola makannya dia, pola makan semuanya banyak, dia udah banyak
Dari banyak makanan yang berminyak. berminyak khususnya. Jadi di rumah pun minyaknya dia khusus gitu, minyaknya dia khusus ya kan. Kalau kita kan pengen makan makanan yang berlemak ya, yang ini, jadi kita Bertrand jadi sama kayak Tania gitu. Berarti dia juga kan sering tuh tadi idenya sering makan sayur itu juga salah satu agar Iya. menjaga suara. Rebus-rebusan, jadi yang berupa gorengan, kalau yang kita buat sendiri kita yakin, kalau enggak akan dikasih. Berarti nggak pernah jajan di luar juga, nggak boleh. Boleh, uang jajannya nggak pernah hilang, utuh, nggak pernah hilang. Soalnya bunda bawa bekalnya terus enak banget. Biasanya bakal apa sih yang dibawain? Kalau bunda itu bekalnya yang bukan yang berminyak, kayak sayur-sayuran, terus nugget gitu. Akhirnya kalau biasanya koko kalau bawa Jadi kalau sekolah- nugget tuh biasanya kita dikukus gitu, biasanya dikukus. Terus karena kalau digoreng terus dia agak bosan kan, jadi kita ambilnya yang dikukus. Jadi emang terteman terus buat kita sendiri. 3 tahun ini dia harus mengikuti ritme itu karena itu arahan dari guru vokalnya untuk tidak makan. Terus ada beberapa susu yang harus dihindari gitu. Berarti didampingi sama dokter gizi juga sih untuk ini makan. Enggak pakai dokter gizi. Semuanya dari arahan guru vokalnya. Jadi untuk dia menjaga untuk range vokalnya tidak menurun ya, tapi dia bisa lebih meningkat. Tapi sekarang ini tidak perlu teriak-teriakan yang terlalu tinggi lah, karena kan dia juga lagi fokus sekolah. Save aja sampai 2-3 tahun better, itu baru kita pikirin lagu-lagu yang lebih bagus. Keras juga. Kalau air es koko nggak minum. Kata guru vokalnya kalau minum air es itu suara jadi nggak bagus, terus kalau mau nyanyi kayak, tapi omongnya biasa gini nggak seru, tapi kalau mau nyanyi langsung seru. Tapi koko sendiri suka merasa bosan nggak? Banyak makanan yang dipatah. Kalau banyak makanan yang dipantang enggak, karena buat kebaikannya koko juga, karena buat menjaga suaranya koko juga supaya nggak rusak, karena ini buat bekal masa depannya koko juga. Jadi dia udah nggak makan coklat. Di rumah kan coklat ada di lemarinya. Banyak banget. Saya pengen nggak sih rasanya kok buat ambil makan sendiri. Kalau rasa pengen ada sih, ya nggak mungkin nggak ada ya kan ya. Tahu kakak. Kalau rasa kalau rasa pengen ada, tapi rasa kalau pengen ada, terus maunya Pansi Dino. maunya ambil, tapi dalam hati kalau ambil suaranya koko jadi rusak. Akhirnya aku kok makannya regal yang susu Ya disebutin. Kak, biskuit, sorry itu nanti dipotongnya. Kayak sendiri, kalau veteran ini sosok anak yang disiplin juga nggak sih? Kayak kalau dilarang dia nggak bakal ngambil gitu. Sama kayak yang lainnya, ada juga dia saatnya ngambil. Tapi kalau untuk coklat, minyak dan yang lainnya enggak. Ada beberapa yang saya bilang jangan, tapi masih dia lakuin gitu. Jadi kalau saya mah simpel aja, nggak usah marah. Terserah Onyo, suara bagus Onyo yang bagus, suara jelek Onyo juga yang malu. Kalau Onyo mau ganteng bagus, Onyo yang ganteng. Onyo mau bagus nggak bagus, Onyo mah tetap anak ayah. Tapi terserah Onyo, ya udah dia taruh. Perusahaan geprek ada di Hai ke Onyo. Berarti ingat omongan ayah juga. Ingat dong. Nasihat apa sih yang mungkin selalu diingat ada? Nggak boleh makan minyak, harus jadi anak yang pinter, jadi anak yang sukses. Kalau ayah udah nggak ada, Onyo yang ngurusin perusahaan ayah, Onyo yang jaga adik-adiknya gitu. Tapi ya sampai segitunya, maksudnya sampai ngededikasi sampai di depannya kalau misal. Karena dia harus saya ajari bagaimana menjadi jiwa pemimpin. Kan veteran ini sebenarnya bukan anak pertama di sana kan, dia anak kedua, tapi saya harus jelaskan kalau kakak di ayah itu menjadi anak pertama, jadi harus menjadi contoh buat adik-adiknya. Karena Talia kalau apa aja yang dia lakuin itu pasti ngikut. Apa aja yang dia lakuin jadi ngikut. Jadi saya harus kasih tahu ke dia, Koko kalau sayang sama adik-adiknya, jadi Koko harus tahu apa yang Koko perbuat ini pasti adik-adiknya nyontoh. Jadi Koko nggak boleh salah ngelakuin hal apapun. Jadi harus jadi contoh yang baik. Karena kalau Koko rajin belajar, pasti adiknya ikutan belajar. Jadi kalau kakaknya belajar, Talia juga ikutan belajar. Tapi kalau Talianya belajar, kakaknya main, itu adiknya tuh gelisah belajarnya, ngeliatin terus. Jadi kalau udah waktunya belajar, semua nggak ada yang
main, nggak ada yang megang remote TV, harus matiin. semua. Tapi kalau waktunya main ya, Talia main dia main. Kau ceritain gitu dong, kejutan ulang tahun Mas Bang itu. Itu Yes, ceritain ya. dia ceritain orang ada di YouTube, udah ada di YouTube. Udah ayo. Itu emang disiapinnya dari kapan mungkin kalau? Udah lama. Boleh. Nah, gini, kalau kan ceritain ya, semuanya dengar. Siap. Kemarin Koko lagi diajak nih pagi-pagi disuruh main kuda sama ayah, disuruh ke main kuda. Terus main kuda. Terus Koko kan naik kudanya kuda orang. Maksudnya kuda yang udah dilatih dari sana, nggak pakai kuda sendiri kan Koko gara kuda nih. Akhirnya main kuda, terus Bunda main kuda sendiri, Koko main kuda. Kalau main kuda orang tuh rasanya nggak enak gitu, nggak seneng. Naik tapi udah bisa. Terus kata timnya, "Kok mana kuda Koko? Nggak ada." Coba Koko berdoa supaya kudanya ada. Berdoa. Terus kata mana gimana berdoanya? Terus semoga Koko dapat kuda hari ini. Terus pas aku lihat ke belakang kuda Koko udah ada. Akhirnya aku dihadiahin kuda sama ayah, dihadiahin mobil sama ayah. Terus Bunda. dihadiahin mobil sama Bunda. Terus dihadiahin kue gede sama ayah Bunda. Memang kau suka sama kuda juga tuh gimana? Kok aku suka sama kuda soalnya ayah Masa sih? suka. Jadi niatnya gini teman-teman, habis ini kudanya tuh mau saya jual. Di Buat ini kan mahal. enggak boleh. Kenapa kuda tuh? Baru datang juga. Kuda apa kalau boleh tahu di sana? Kuda Jerman. Kuda Jerman. Saya udah siapin dari bulan November. Cuma kan ada proses karantina 3 bulan. Jadi baru keluar kemarin di Januari akhir. Gitu. Jadi setelah Januari akhir itu baru dirawat bagus semuanya. Di atas satu kan kalau Jerman. Aduh, dia pokoknya cek Google sendiri deh ya. Namain apa? Kenapa kuda? Nama kudanya? Ranperle. Apa? Ranperle. Artinya apa? Itu enggak, itu memang dari sana. Karena kan kita beli dia usianya sudah 9. Sebenarnya namanya bentong. Enggak, usianya kan sudah 9 tahun dan kita belinya sudah pakai akte dan paspornya sudah ada itu. Nah, paspornya dia, namanya dia itu sudah ada di chipnya dia. Kan kudanya itu ada chipnya. Jadi nggak akan bisa ngerubah namanya dan dia dari kecil kudanya sudah biasa dipanggil Lanperle. Jadi kalau kita rubah pakai nama baru itu butuh waktu lama lagi untuk dia bisa ngerti sama kita. Kemarin ketika baru pertama dia nyampe 10 menit dia kena Lanperle gitu, dia itu aja langsung nurut gitu, makan. Koko langsung ngasih makan pakai tangannya ke mulutnya, dia nggak digigit, nggak di kudanya nggak gini, nurut semuanya. Itu yang Pas saya bilang. Koko peluk dia malah gini. Karena ketika saya beli, saya ketemu sama kudanya, saya bilang bukan saya ya yang punya, saya orang tuanya, nanti kamu yang punya, kamu tuh anak saya. Aduh, jadinya ketika pada saat Bertrand itu tuh ya, karena kan kalau hewan itu jauh lebih peka ya, jauh lebih sensitif ketika kita kasih yang kayak gitu. Kalau sama orang lain tuh banyak kuda banyak kayak gini kan, banyak kayak gini, tapi sama Bertrand tuh dia langsung mau. Sama kayak kudanya bundanya dipegang Bertrand nggak mau, kudanya Talia dipegang Bertrand. Kemarin Koko pas mau kasih makan kudanya Cici, namanya kan Ping. Terus biasanya kan kalau Cici Pingnya kakinya lompat-lompat kayak seneng gitu. Terus Terus sama Cici juga kalau ngasih makan tuh kalau pakai kasih makan tangannya pakai dia. tangan gini, terus Pingnya gini. Pas Koko mau kasih makan kemarin, "Hai Ping," gini, terus Pingnya gini. Mau gigit tangannya, Koko langsung kabur kayak gitu. Tapi udah dilatih. Ya? Udah dilatih. Belum, kalau Ping belum. Kalau Lanperle udah. Jago banget Lanperle, udah besar, bagus lagi. Emang kudanya saya belinya kuda jumping untuk dia bisa ikut turnamen. Udah juara terus. Juara 3 kemarin. Jadi selama sebelum Bertrand naikin ada kompetisi kuda, ya saya ikut daftarin. Gitu. Selama ini emang hobi Dia juara 3. Tapi emang bakal dilatih berkuda juga Bertrand. Enggak, kalau kuda enggak. Jadi kuda itu cuma kemarin doang. Enggak, Ya. enggak. Udah. Ya. Jadi Udah, kudanya semua mau orang dijual. Enggak. Kudanya- Buat gedein Semua bensu. orang mau udah, semua Iya. wartawan udah denger nih. Udah semua wartawan udah denger nih, gak ada jual kuda. Kudanya kokoh. Bola berhentiin dulu dikit. Kuda dulu. Tapi selain berkuda harus tetap fokus kuliah bener nggak ya? Iya dong. Jadi Pendidikan sadar. itu. Sekolah sorry. Pendidikan penting. Cuman kan
syukurnya kalau Wenda main itu kan pasti semuanya sore. Talia juga kan pulangnya beda 1 jam doang sama Sinyo. Jadi jamnya pasti akan ketemu gitu, jam-jam mereka berkuda itu pasti akan ketemu. Cuman beda arah, dari satu sini, yang satu dari sini. Ada jadwal. Tapi berarti hari ini udah lagi diliburkan kan? Libur kan? Nah itu gimana tuh kok mengatasi libur itu, apakah udah mengantisipasi untuk belajar di rumah atau seperti apa? Oh iya, kalau belajar di rumah sudah pasti. Jadi nggak usah nge-branding lah. Istilahnya kan kita juga ada salah satu ada aplikasi yang belajar di rumah, itu pun buat cokokin terus dia, jadi nggak berhenti terus Kok pembelajarannya. kemarin ujian ayah terusan. Kok lupa? Kok kemarin lupa pelajaran terus ayah bilang, kok besok mata pelajaran apa? Lupa ya. Hafalin terus. Habis ayah mandi, besok pelajaran apa? Pelajaran ini ya. Kasih terus ayah terus. Habis dia mau, kalau dia nyanyi dia ujian, gue yang mules. Jadi daripada dia ujian gue gelisah, kan lebih baik gue ingetin dari dia pulang sekolah ketemu sama Wenda, malam dia mau tidur ketemu sama gue, Video call pagi dia mau berangkat sekolah hajar lagi sama pelajaran gitu. Merasa nggak yakin nih gue, ini kayaknya nggak mantap nih di sini. Gue cecer lagi, gue ikut lagi dalam mobilnya dia sampai sekolahannya baru udah baik. Udah setelah itu terserah Tuhan deh gimana ceritanya deh, udah bagus nggak. Tapi kemarin mulus sih, ujiannya berjalan lancar. Tapi kan sekarang ini kan memang untuk pihak sekolah belum resmi mengumumkan untuk kan baru dari gubernur doang ya, dari gubernur, tapi dari pihak sekolahnya belum, karena ada rapat guru lagi se-DKI bla bla bla, saya nggak ngerti, pokoknya nanti dihimbau. Tapi apapun yang terjadi saya tetap meliburkan. Kayaknya belajar di udah rumah siap ngurangin berarti ini semangat ya? nggak sih? Apa? Ngurangin semangat. Enggak. Veteran kalau belajar di rumah. Enggak. Ruben, Jadi ada jamnya, itu Ruben ada mau jamnya nanya, khusus. ini kan launching udah dilaksanain ya. Ya. Terus tentunya kan pasti ada job-job kayak off air apa. Setelah ada himbauan yang dari gubernur itu seperti apa sih? Atau di Kalau- cancel atau Iya, kalau off air saya memilih untuk membatalkan. Jadi ada beberapa off air yang masih jalan di lapangan. Pokoknya yang semuanya berbentuk di lapangan itu saya batalkan. Karena saya kembalikan uangnya. Ada beberapa yang nggak usah dikembalikan, nanti kita ganti tanggal deh, nanti kita cari tanggal lain aja ya. Yang intinya mereka tetap mau Bertrand gitu. Jadi ya oke, saya terima dengan baik, karena ini demi kenyamanan tidak hanya Bertrand, tapi kan timnya Bertrand yang mendampingi itu juga kita worry gitu. Dan mudah-mudahan kan kita maunya dikasih kesehatan terus. Tapi bagaimana pemberitaan yang ini sangat amat serius buat negara kita, jadi saya harus peduli sama hal itu. Makanya saya harus kasih pengertian ke dia. Nah, banyak yang dibatalkan. Akhirnya baju-baju yang sudah disetting itu kita masukin lemari. Di situ dia nanya, jadi atau enggak preskonnya? Karena semua acara banyak dibatalin. Saya bilang tetap jadi. Gitu. Batal, besok Senin juga kita batal. Tapi mengatasi kalau Ruben sendiri mengatasinya, misal udah isu lockdown ini seperti apa? Ya kita harus dukung, harus support biar Indonesia kembali nyaman lagi, aman. Karena apa ya, untuk kita berpergian terlalu jauh juga akhirnya worry. Sementara ada beberapa pekerjaan, ya lu ngebayang nggak Nas, bagaimana gue punya outlet seluruh Indonesia, gue mau berpergian, gue parno, gue nggak pergi usaha gue gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa lewat ini semua dengan baik. Makanya kita harus support pemerintah. Ini saya ngomong begini nggak ada apapun ya, karena saya sangat amat konsen banget untuk kesehatan. Jadi kita harus support itu. Kok berarti termasuk konsernya Ayu juga dibatalin juga Pak? Udah ada putusannya gimana? Ada, kita tinggal tunggu surat aja sih sebenarnya. Surat apa? Surat dari pemerintah secara itu untuk kita kirim ke vendor-vendor. Karena kan ini kan hanya kita baca hanya dari online doang. Jadi kita juga ada suratnya dulu itu untuk kita pending. Yang pasti kita konsen ke situ kok. Tapi kalau untuk secara resminya saya belum bisa ceritakan dulu itu. Belum bisa dibahas dulu, dan pasti akan segera kita kabar. Baik itu dalam bentuk Instagram atau apa. Berapa vendor udah mulai ini belum sih? Oh, mereka mengerti lah, kan mereka juga di Indonesia. Mereka mengerti. Jadi aman ya? Aman, justru aman. Justru saya itu pengennya semuanya harus dijelaskan untuk pihak vendor itu secara resmi, surat dari kami, dari perusahaan kita. Kan nggak bisa yang lu telepon doang, nggak boleh. Jadi
saya resmi sama mereka ya begitu caranya. Kalau Ayu sendiri ikut promotor apa gimana? Nggak ada, Ayu hanya sekedar artis aja. Oke, Ruben. Oke. Kalau secara apa? Terima kasih. Ini dunia. Bi, Ada dampak thank you, secara Bi. langsung nggak sih yang dirasakan selain pembatalan tadi konser-konser apa? Ada dampaknya yang dirasakan nggak? Banyak mas untuk sebuah perusahaan. Akhirnya kan kita punya ya restoran ya alhamdulillah kan udah 130 lebih. Jadi saya lebih khawatirkan ke karyawan saya dulu. Jadi karyawan mau masuk ke tempat kerja saya, mulai pemeriksaan yang panjang, ini dulu. Pokoknya ada Hasim pulang. Ya pokoknya dia mau beneran mau nggak terserah deh. Pokoknya pulang. Jadi dan kebetulan kan kita dari tim HO sendiri punya tim kesehatan sendiri juga gitu. Jadi kalau ada outlet yang kurang untuk SDM-nya kita kirim langsung dari pusat. Kita kirim langsung dari pusat. Itu sudah saya mapping ketika pemberitaan ini sebelum seramai ini saya sudah mapping. Jadi saya sudah tahu apa yang mesti saya lakukan. Tapi kok Sejauh ini sampai melihat pemerintah maksudnya udah cukup baik belum menangani hal ini. Maksudnya memberikan rasa tenang, nyaman buat masyarakat itu. Gimana? 50-50 ya saya jawabnya, nggak bisa jawab karena banyak hal yang menurut saya pengen tanyakan tapi kok nggak terjawab ya gitu, kok nggak kejawab ya, tapi saya nggak mau masuk ke ranah saya karena saya lebih baik menjaga dan membentengi keluarga saya aja dan pekerjaan dan juga perusahaan saya gitu. tapi kok sampai memastikan untuk kayak Mbak Betra sampai pergi bisa untuk ke sekolah sampai dianterin ke lobby itu juga tahu pasti seperti apa sih? Itu kan kayak rutin banget selalu dianterin ke dalam Iya. mobil. Kalau nganterin ke sekolah tergantung permintaan dia. Kalau dia lagi kepengen banget Koko mau ayo temenin ayah Koko sampai sekolah gitu, ya saya ikutin. Tapi kalau nggak ada permintaan dia saya enggak. Tapi kalau ujian kemarin beberapa kali saya harus temenin dia sampai sekolah karena biar di mobil dia nggak tidur terhilang. Iya, Koko kalau Tertidur dia hilang, terus ngejawab soal dia gelagapan lagi kan. Nah, udah nggak ada, jadi ajak ngobrol, ya ngobrol. Itu juga salah satu penyemangat buat Koko juga sih ditemenin sama ayah. iya, kalau ayah kan biasanya kalau antar Koko di sekolah itu selalu kasih mata pelajaran baru lagi. Kata ayah nggak boleh tidur. Kalau pagi hari itu kita harus cerah, kasih kata ayah itu pagi hari itu buat isi ilmu yang lebih bagus lagi, isi terus. Udah 9 jam tidurnya di mobil jalan masih tidur lagi. Ya sampai kelas gini dia ntar. Jadi buat saya istirahatnya sudah cukup, jadi harus diisi dengan pelajaran. Batas waktu tidur jam berapa sih Kok? Jam 9. Jam 9. Jam 9 batas waktu tidur. Tapi kalau untuk di TV batas waktu kan dia 14 tahun ke bawah ya, kemarin kan masih 14 tahun jadi sampai setengah 10, sekarang udah 15 tahun udah bisa. Tapi saya harus lihat dulu kalau ada penawaran yang nyanyi di malam besok mata pelajarannya apa. Kalau sulit TV-nya yang pasti saya batalin. Berarti sering belajar di lokasi juga nggak sih? Enggak, kalau di lokasi karena baru kan aransemennya banyak yang baru, jadi lebih baik kalau di lokasi fokus di situ. Tapi kalau menuju ke lokasi iya belajar di mobil. Tapi kalau udah di lokasi saya rasa orang ketika mengundang Bertrand untuk bernyanyi dia kepengen Bertrand tampil semaksimal mungkin, sebagus mungkin, tidak meleset dari latihannya. Tapi kalau dia tidak maksimal otomatis kan klien atau pihak TV yang mengundang juga kurang puas gitu. Jadi saya nggak mau ketika udah di lokasi harus belajar lagi, yang nggak cukup lagi perjalanan aja. Ya. Baik, makasih Kok. Langkah selanjutnya mungkin setelah